Kita lagi wawancara tokoh pedagang di Caringin dengan Pak Mahmudin ya. Kami lagi bercerita tentang Haji siapa tadi Pak? Haji Omon ya, juragan elf yang yang mulai usahanya dari nol, bahkan beliau tuh nggak punya apa-apa, hanya nebeng lapak untuk jualan jengkol. Nah tadi Pak Haji sudah cerita, saya stop karena mau saya rekam. Nah Pak Haji diceritain Pak, Haji Omon tadi itu kok bisa mulai, kemudian dia bisa punya elf begitu banyak, itu modalnya gimana? Kalau di sini biasanya ikut bantu-bantu. Oke, ngenek dulu ya. Nah, ikut bantu-bantu bandar. Oke. Kemudian dia punya pengalaman jualan. Oke, jadi pengetahuannya muncul ketika dia membantu bandar ya? Iya. Jadi setelah itu dia buka sendiri. Oke. Istilahnya kalau nebeng tempat ke orang itu ngelapak. Ngelapak, berarti dia nebeng tempat tapi dia nggak punya modal ya, nggak punya duit. Iya. Barangnya bisa ngambil ke bandar. Oh, tempat kerja dulu. Iya, ngambil dulu, nanti dia jual. Itu nggak boleh jauh atau harus jauh atau nggak boleh jauh ya? Pokoknya bandarnya jualannya dicaringin, bandarnya dicaringin. Jadi yang namanya bandar itu, itu yang mendatangkan barang dari luar. Oh, berarti Haji siapa tadi? Haji Omon ngecer ya awal-awalnya? Nggak ngecer juga, ngegrosir. Karena di sini jarang yang eceran. Nah, jadi dari bandar ke sini apa bedanya? Ya? Dari bandar ke Haji Omonnya itu? Iya, namanya nyenteng. Jadi kita ngambil barang dari masuk sana si bandar, diambil sama kita ngegrosir juga. Nah nanti untungnya gimana nanti? Untungnya gimana? Margin ini kan naik supaya dapat dengan sendirinya. Oke. Karena dia ngambil partai besar, kemudian di sini itu sebetulnya seperti saham, jual beli di sini. Jadi kalau informasinya cerdas, siapa belinya ya? Berapa banyak barang yang masuk dan dia mengawasi dengan cermat. Kalau misalkan barang sedikit, dia bisa nahan barang, naikin harga. Oke, ya itu pintu. Itu rahasia dia, justru rahasianya gitu informasi. Ini dari orang yang nggak punya modal, ternyata kemampuan mengelola jejaring itu penting. Ya, jadi dia bisa memindahkan kapital dari satu tempat ke kapital yang lain. Kalau saya melihatnya gini Pak Haji, kenapa bandarnya mau ngasih barang ke Haji Omon itu karena dia bisa jual, kan duitnya masuk ke bandarnya juga, dia dapat konsumen baru, betul ya? Jadi gini, dia membuka jaringan pasar. Jadi kalau konsumen banyak anak buah yang masarin, iya, semakin gede dia jaringannya. Oke. Jadi kemampuan sosial ya, karena tadi ternyata dia kok kenapa dipercaya sama bandar, terus istilahnya apa Pak? Ngenteng gitu adalah kemampuan dia cari anak buah ya Pak ya? Iya, jadi cara merekrut anak buah itulah yang tidak di bandar satunya ini dibawa ke sini, kemampuan cari anak buah, dia membantu mendistribusikan barang dari bandar ini ke konsumen-konsumen yang lain. Gitu. Jadi bandarnya senang, kan tinggal ambil margin aja di situ barangnya. Iya, betul. Karena yang ke Caringin itu kan bukan konsumen. Tapi pedagang pasar dari Jadi makanya dia jual grosir. Iya. Jadi si yang nyenteng itu juga jualannya banyak, bisa tontonan juga. Gitu kan? Karena dia jualnya minimal 5 kilo. Gitu. Kalau tadi kan ada istilah ngelapak ya. Nah, saya tuh arsitektur, ngelapak itu tempat place lah kayak ilmu saya. Nah, kalau ngelapak itu gimana sih strateginya? Dia pinjam strategi ngelapak ini. Jadi gini, sebetulnya tadinya biasa ngelapak itu kalau barang dari luar, saya ini bawa barang satu truk misalkan dari Sumatera. Nggak punya tempat, tapi pengen jual sendiri. Ya. Nah, turun barang di tempat orang. Oke. Tapi dia jual sendiri, tidak dijual sama yang punya tempat. Yang punya tempat, dia sewa tempat. Dihitung kalau jeruk Medan per keranjang itu berapa hitungnya.
uang lapaknya. Oke, jadi bagi hasil ya? Enggak, bukan Ba- bagi hasil. langsung bayar situ. Oke. Per keranjang. Nah, itu duitnya dari mana? Modalnya dari mana untuk bayar? Dia belum punya modal dulu berarti yang lapak. Yang lapak. Heeh. Bayarnya nanti barangnya udah habis. Oh, jadi dia jual dulu baru bayar. Iya. Oke. Nggak pakai banyak orang caringan kan begitu. itu bayar bisa belakangan ya kalau duitnya Iya. udah masuk. Nah, sesi pertama diskusi dengan Pak Haji Pak Haji Mahmudin ya, Pak Mahmudin ya, Ketua Ketua Koperasi Pasar Caringin ya. Ini baru satu sesi dari sekian sesi. Dan saya ini nanti yang asli mau nge-shoot masih dalam sini nih, Pak. Nah, ini saya nge-shoot. Ya, nanti kita akan bicara tentu terus karena saya sebagai arsitek pasar, saya menggunakan pendekatannya Levep untuk menggali pengetahuan praktis dari pedagang dan sudah mulai start nih dengan Haji Mahmudin nih. Ini Mas Priyo, ya ada Pak Asep, Wakil Ketua Koperasi, dan ini narasumber kita yang ngajari saya nih. Ya, dan Agus Eko Maju Arsitek Pasar, ini sesi 1, nah kita akan ngobrol lagi di berikutnya ya. Salam.